Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah channel Ariful Amar yang akan membahas tentang buku-buku yang saya beli di toko buku yang akan saya bagikan ke teman-teman setelah saya membacanya. Jadi memang ini murni sudut pandang saya, meskipun skripnya dibantu oleh AI, tapi memang ini sudah saya sarankan berdasarkan pengalaman hidup saya yang sesuai dengan dan relate dengan buku ini. Jadi di Desember 2025 saya membeli satu buku yang berjudul Law of Attraction. Buku ini ditulis oleh William Walker Atkinson. Jadi di buku ini buku tentang pikiran dan perasaan kita yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Jujur video ini juga timbul karena setelah membaca buku ini, teman-teman. Jadi buku ini tuh menampar saya terus terang ya, karena saya merasa selama 2025 ini kok hidup saya stuck ya, terutama di dunia perkontenan gitu. Jadi saya tidak banyak memproduksi konten video karena memang terlalu banyak ide gitu. Terlalu banyak rencana tanpa melakukan eksekusi. Jadi pemikiran-pemikiran saya yang takut nanti produksi berat, kemudian nanti videonya nggak naik, itu tuh ternyata mempengaruhi diri saya sehingga saya tidak melakukan apa-apa di tahun 2025. Mostly ya, meskipun beberapa fase itu saya melakukan upload video tapi tidak konsisten dan hasilnya tidak maksimal gitu. Jadi kesimpulan awal setelah saya membaca buku ini adalah apa yang ada dalam pikiran kita ini adalah akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan di video ini saya akan berbagi kepada teman-teman bahwa pengalaman-pengalaman saya selama tahun 2025 ini akan mempengaruhi dan mengevaluasi diri saya sehingga tahun 2026 akan ada banyak perubahan dalam diri saya. Law of Attraction adalah gagasan yang sederhana, teman-teman, bahwa apa yang sering kita rasakan dan sering kita pikirkan itu akan menjadi daya tarik ke diri kita. Apa yang menarik dalam diri kita? Ya, energi dari semesta gitu ya. Bukan karena semesta itu magis, teman-teman, tapi karena memang keputusan-keputusan yang kita buat itu berasal dari pikiran dan perasaan kita. Orang yang berkata saya bisa belajar gitu hasilnya berbeda dibanding dengan orang-orang yang saya tidak bisa gitu. Hasilnya itu pasti akan berbeda, teman-teman. Padahal titik awalnya sama dari pikiran juga gitu. Tetapi dengan afirmasi yang positif, dengan mengatakan saya bisa, saya sanggup gitu, ini akan mempengaruhi hasil yang jauh berbeda. Pikiran adalah benih, teman-teman. Jadi apa yang kita pikirkan ini semacam trigger ya, semacam pemicu apa yang kita lakukan ke depan. Kalau kita sering ngomong saya kurang nih, saya terlambat nih, saya nggak sepintar orang lain gitu, ya hasilnya ya begitu gitu, akan terlambat, akan merasa kurang, akan tidak sepintar orang lain. Tapi coba kita rubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang menjadi tone yang positif seperti itu. Contohnya, saya bisa belajar pelan-pelan, saya mau belajar nih, saya akan mulai konsisten dengan satu hal gitu. Hidup itu pasti akan bergerak, teman-teman, meski kecil gitu. Selanjutnya, perasaan adalah penguat, teman-teman. Jadi pikiran tanpa perasaan itu lemah ya. Ketika kita merasakan keyakinan, tubuh kita itu akan merespon. Postur berubah, suara lebih besar, lebih tegas, langkah lebih berani gitu. Dan orang yang merasa pantas lebih sukses itu lebih berani ambil peluang. Jadi tidak mungkin kita sukses itu akan datang begitu aja. Sukses dalam artian capaian-capaian kecil gitu ya. Dan ingat, capaian yang besar itu bukan datang begitu aja, tapi memang serangkaian dari capaian-capaian kecil yang akhirnya terakumulasi menjadi capaian-capaian yang besar. Orang yang merasa tidak layak itu secara tidak sadar dia akan menolak bahwa kesempatan itu akan datang begitu aja. Dan Law of Attraction itu bekerja dengan perubahan sikap ini. Fokus menentukan realitas.
Jadi ketika kita berpikir bahwa kita punya masalah, maka ya masalah itulah yang akan membesar. Ketika kita fokus pada proses, hidup itu akan merasa bergerak. Ini saya alami di tahun 2025. Alat untuk video ada, ide ada. Tapi saya merasa tuh kok selalu ada yang kurang gitu ya. Selalu kayaknya butuh kurang alat ini, idenya kurang begini. Lihat idenya orang kok dia bikin video kayak gini berhasil ya gitu. Jadi selalu membanding-bandingkan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pilih satu hal, jalankan, dan nanti evaluasi ketika terjadi perubahan, dan selalu mengimprove, selalu meningkatkan kualitas diri, terutama dari sisi konten dan video yang saya buat ini. Jadi jangan sampai kita menutup diri dari kenyataan bahwa apa yang layak dalam diri kita itu yang menjadi prioritas. Jangan sampai kemudian kita habis energi kita hanya memikirkan apa yang mempengaruhi diri kita secara negatif. Jadi memang ketika kita memfokuskan pada satu hal, memprioritaskan satu hal, disitulah sebetulnya energi itu akan mengkristal, akan selalu menjadi hal yang lebih besar lagi. Tanpa tindakan itu tidak bekerja, teman-teman. Jadi law of attraction ini jangan disalahpahami ya, hanya berhenti di pikiran aja. Tetapi teman-teman, ini akan mempengaruhi arah tindakan. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang benar, kita akan menjadi orang yang konsisten. Satu. Yang kedua, kita akan tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga, kita akan peka terhadap peluang-peluang yang ada. Bukan semesta yang berubah duluan, tapi kitalah yang akan beradaptasi. Sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan ini menjadi hal yang positif bagi orang lain. Sekarang coba refleksikan sebentar teman-teman, apa yang dalam beberapa hari ini kita pikirkan, apa yang dalam beberapa hari ini kita rasakan. Barangkali di sekitar kita sekarang banyak terjadi korban bencana gitu ya, banjir bandang dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran yang negatif ini akan mudah sekali berkecamuk dalam diri kita, akan selalu menyalahkan dan lain sebagainya. Ini memang bagian dari kesalahan manusia, tetapi tentu ketika hal itu sudah terjadi, ya kita tidak bisa berpangku tangan begitu aja. Kita tidak bisa selalu menyalahkan terhadap satu dan lain hal. Kita harus selalu bergerak, teman-teman. Para petani di Bener Meriah, mereka rela berjalan kaki di awal-awal pasca bencana itu, puluhan bahkan ratusan kilometer hanya untuk memasarkan produknya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terhubung sehingga mereka pun bisa bergerak gitu ya. Kemudian berita di sosmed tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang tidak responsif begini, ini membuat kita terkadang pikiran-pikiran kita tuh berkecamuk lebih kepada pikiran-pikiran negatif. Mari kita rubah afirmasi itu menjadi afirmasi yang positif, teman-teman. Dan saya kira ini akan menjadi kita orang yang akan selalu bertumbuh. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tolong like, share, dan komen jika teman-teman ingin diskusi lebih jauh tentang bagaimana isi buku ini dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.